sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rafana dimanapun Anda berada yang pastinya saat ini sedang menonton YouTube channel kita, Sobat Rafana. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat petang atau selamat sore untuk Anda semua yang saat ini kembali untuk melihat atau mendengarkan konten kita di kesempatan kali ini. Saya Riani Nur hadir lagi di sesi atau di remaja Islam dan remaja dan Islam atau Islam dan remaja. Untuk kesempatan kali ini kita akan membawakan topik dengan judul Remaja Islam versus Insecure Hijrah. Yuk. Nah, ini judulnya nih sangat menarik ini ya, ala-ala remaja banget, dan sudah pasti saya punya narasumber tetap yang akan terus mengisi konten kita di Islam dan Remaja bersama dengan Ibu Fatma Sari, SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riani. Oke, baik ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini kita punya judul yang baru nih, Bu, dengan judul kita Remaja Islam versus Insecure Hijrah Yuk. Kenapa gitu? Karena hari ini kebetulan nih saat kita ngambil konten ini atau sedang siaran ini bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Untuk itu terima kasih Ibu sudah hadir di studio untuk menjadi narasumber dan kita ngobrol tentang remaja Islam versus insecure kaitannya dengan hijrah tadi. Baik, langsung aja kali Bu ya, kita masuk ke topik kita kali ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, di dalam Islam sendiri nih ya, terkait dengan remaja dan hijrah, ada nggak sih kisah atau juga nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Al-Quran, dari ajaran Nabi, pokoknya dari agama Islam itu sendiri. Oke. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Riani. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait hijrah, sebenarnya ini peristiwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya, beliau saat itu memang melakukan hijrah yang pertama lantaran memang atas perintah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua memang beliau menganggap Islam belum bisa berkembang secara baik di Mekah. Karena apa? Karena pada saat itu di Mekah itu masih memakai sistem sukuisme. Jadi siapa yang memiliki kekuatan atau power yang besar atau memiliki kekayaan atau kekuasaan yang kuat, maka dialah yang memegang Mekah. Dan kita ketahui bahwa Nabi pada saat itu tidak memiliki power dan tidak memiliki kekuasaan di Mekah, dan orang-orang Mekah pun tidak mempercayai Nabi, ya kan? Karena yang mereka percaya adalah ajaran nenek moyangnya terdahulu, mereka menyembah patung, berhala dan sebagainya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Nabi sangat kontroversi sekali dengan ajaran yang rutinitas yang menjadi tradisi di Mekah. Oleh karenanya, karena miskomunikasi ini atau karena kontroversi ini, sehingga Nabi melakukan upaya atau ikhtiar bagaimana supaya Islam ini bisa berkembang. Jadi yang awalnya Nabi melihat, Nabi mencerna, Nabi memahami bahwa Islam belum bisa berkembang dengan baik di Mekah, maka Nabi mencoba untuk hijrah. Baik. Jadi hijrah tujuan Nabi agar supaya Islam ini bisa berkembang. Kebetulan sekali di Madinah adalah memang orang-orang yang beriman. Mereka mempercayai ya agama samawi. Mereka sudah tahu memang bahwa akan ada nabi dari orang Yahudi ya Bu ya? Ya, salah satunya ya. Banyak memang selain itu. Begitu, iya. Ya. Oleh karenanya itu orang-orang Madinah meminta supaya bagaimana nabi ini biar bisa juga hijrah ke Madinah. Yaudah, kalau memang nabi nggak diterima di Mekah,
karena memang orang-orang suku Quraisy sana tidak bisa meyakini atau menerima Nabi, kita yang bisa menerima Nabi. Akhirnya mereka pun mencari Nabi di Mekah dan kemudian menjadi jamaahnya Nabi dan meminta Nabi untuk di Madinah. Dari situlah akhirnya Islam bisa berkembang di Madinah. Di sini saya bisa jelaskan bahwa di sini hijrah yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana supaya ada perubahan yang progres dari tidak berkembang menjadi berkembang, dari sempit menjadi luas, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itulah esensi dari sebuah hijrah itu sendiri. Oleh karenanya pada tahun baru Hijriah ini harapannya adalah supaya kita bisa lebih baik lagi. Yang awalnya hanya memahami Islam secara ritualitas saja, sholat, puasa, zakat, tapi lebih naik lagi dari itu, naik lagi levelnya, bahwa menjadikan Islam itu sebagai bukan lagi syariat atau mungkin sebagai rutinitas, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Itu yang yang kami harapkan, agar di tahun hijriah ini yang baru, hijrah dimaknai lebih baik lagi, menjadikan agama Islam sebagai sebuah kebutuhan untuk kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik hubungannya kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sekitar, dan kepada alam. Karena ini momentum besar ya. Ya. Kisah yang sangat luar biasa dari paparan Ibu tadi. Khusus buat remaja nih gimana, Bu? Baik. Kalau kacamata Islamnya. Ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, itu banyak memang kisah remaja. Saya bisa angkat yaitu adalah pemuda Al-Kahfi, ya kan? Dimana kalau kita lihat pemuda-pemuda Al-Kahfi ini adalah memang mereka orang-orang yang teguh keimanannya. Ya, yang teguh keimanannya. Yang kedua, saya bisa melihat lagi bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia betul-betul juga teguh keimanannya pada saat dirayu oleh wanita, ya kan? Betul-betul beliau memegang teguh keimanannya, menjaga keimanannya agar tidak dibujuk rayu oleh wanita. Kemudian ada lagi kisah Nabi Ismail alaihissalam yang baru-baru ini kita memperingati, ya kan, perayaan Idul Kurban. Di situ kita bisa mengambil hikmahnya bahwa sebagai pemuda beliau betul-betul mentaati orang tuanya. Birrul walidain, taat sekali sama kedua orang tuanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayahnya, maka dia akan mentaatinya, sekalipun itu adalah sebuah kejadian yang tidak manusiawi, masa anak mau disembelih, tapi karena itu adalah perintah Allah dan beliau meyakininya, maka birrul walidain, taat kepada orang tua. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa kita bisa meneladani beberapa kisah kisah-kisah Nabi pada usia remajanya, yang memang mereka itu bisa memberikan nilai-nilai positif kepada kita, bahwa memang remaja harus bisa mencontohnya. Karena apa? Karena masa remaja, masa yang memang selain transisi, mereka adalah masa-masa yang kuat. Itu dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 54, dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan kamu seorang yang lemah, kemudian setelah lemah itu menjadi kuat, ya kan? Fase kuat ini adalah fase remaja, dan setelah kuat itu menjadikan kamu lemah lagi dan beruban, lansia. Nah, dalam surat Ar-Rum itu Allah mengatakan bahwa menjadikan kita lemah, kita bayi, ya kan? Kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa dua modal kita, nangis, nangis dan menyusui ibu, ya. Menyusui ASI. Kemudian setelah itu setelah lemah menjadikan kita kuat pada fase remaja. Nah, kemudian setelah itu menjadikan kita lemah lagi dan beruban. Bisa dilihat di Ar-Rum ayat 54. Berarti pada masa remaja itu adalah masa yang memang kuat, kata Allah. Kita memiliki jiwa yang muda, jiwa yang kuat, yang mampu berkarya, mampu
memberikan Usia kontribusi produktif. usia sangat yang produktif. Jadi tidak ada sekali ya. alasan menjadi remaja itu merasa masa transisi lalu menye-menye kemudian labil Iya, seperti benar. itu ya sebenarnya dalam Iya. Islam ya Bu ya. Iya, benar sekali. Dan memang kalau kita melihat sebenarnya mereka anak-anak remaja sebenarnya butuh diakui. Eksistensinya betul. mereka butuh. Kenapa? Karena mereka ingin memberikan secara tidak langsung memberikan semacam informasi kepada kita bahwa saya bukan anak-anak lagi. Iya. Saya sudah melewati transisi menuju ke fase remaja. Sudah bisa mikir nih Sudah ceritanya. bisa mikir kritis, menganalisa sesuatu dan sebagainya. Jadi mereka butuh pengakuan, mereka butuh eksistensi, dan itu kita berikan wadah, kita berikan tempat mereka untuk berkarya, mengembangkan potensi, bakat dan minatnya. Ya, tapi zaman sekarang juga remaja nih kayaknya banyak tantangannya dalam artian kepercayaan diri juga banyak yang ngerasa kurang, Benar. merasa insecure gitu ya. Insecure. Padahal sih harusnya sebagai remaja Islam tuh seperti yang Ibu jabarkan tadi ya. Iya. Tapi kemudian mungkin dengan lingkungan, dengan Benar. pertemanan, kemudian dia menjadi insecure, menjadi tidak aman terhadap dirinya sendiri. Benar. Waduh, ini berarti harus Ibu paparkan juga nih lebih lanjut tentang kita punya judul ini ya, remaja Islam versus insecure disuruh hijrah nih. Seperti apa itu sebenarnya disuruh hijrah? Nanti saya akan minta Ibu untuk pemaparan lebih lanjut lagi ya. Baik. Bu ya, bukti konkret atau mungkin kiat-kiat yang lebih ini lagi. Soalnya narasumber kita ini punya banyak sekali gagasan untuk para remaja Islam supaya jangan insecure, salah satunya sesuai dengan judul kita kali ini. Kita berhijrah dari rasa insecure atau tidak aman menjadi aman nantinya dengan nasihat paparan dari narasumber kita. Sobat Ravana yang saat ini sedang menonton YouTube channel kami, saya akan kembali setelah beberapa break berikut. Jurusan Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu jurusan yang ada pada Institut Agama Islam Negeri Sorong. Jurusan Dakwah dan Komunikasi membawai 2 program studi, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI dan Bimbingan Penyuluhan Islam atau BPI. Lulusan jurusan Dakwah dan Komunikasi bukan hanya dipersiapkan untuk terjun langsung kepada masyarakat berdakwah di mimbar sebagaimana yang dipahami masyarakat luas. Alumni jurusan dakwah dan komunikasi mampu menguasai segala aspek keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Visi: terciptanya jurusan yang berakhlak Islami, populis, dan unggul dalam pendidikan, pengkajian, pembangunan, serta penerapan ilmu dakwah. Misi: menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu dakwah dengan mengaplikasikan nilai-nilai moral dan pendalaman rasa persatuan dan kebersamaan. Menerapkan ilmu dakwah yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tepat, dan suasana senang. Melakukan penelitian dakwah yang berbasis akademik dan masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, komunikasi, dan penyiaran untuk membentuk sarjana yang berkualitas profesional dan berakhlak mulia. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran. Meningkatkan peran serta pada pengabdian masyarakat dalam aktivitas dakwah. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam hal pemanfaatan IT. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sudah ada sejak tahun 2007. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam adalah salah satu program studi yang ada pada jurusan Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sorong. Saat ini jurusan Dakwah dan Komunikasi diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya. Bidang utama yang dikuasai oleh dosen-dosen di Prodi KPI yaitu Jurnalistik, Public Relation, Periklanan,
media dan penyiaran, TV dan radio. Orientasi Prodi KPI tergambar pada kompetensi, prospek, serta fasilitas yang berfungsi untuk menampung minat serta bakat dari mahasiswa KPI yang beragam. Prodi KPI juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta modern dan canggih, yaitu ruang kelas yang digunakan untuk melatih mahasiswa berbicara di depan umum. Tersedia juga laboratorium terpadu, ruang percetakan, ruang studio foto, ruang studio penyiaran TV, ruang ICT, ruang perpustakaan yang sejuk, musola, dan ruang radio Ar-Rafana. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar jurusan dakwah dan komunikasi. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id. Anda sedang mendengarkan Radio Ar-Rafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, Sobat Rafana yang masih mendengarkan YouTube channel atau menonton YouTube channel kami di Sobat Rafana, saya Riani Nur. Tadi di sesi pertama sudah mengajak Anda untuk mendengarkan penjabaran dari narasumber kita untuk hari ini di Islam dan Remaja dengan judul Remaja Islam versus Insecure Hijrah Yuk, yaitu dengan Ibu Fatma Sari yang akan menjadi narasumber kece kita untuk hari ini ya. Oke, sekaligus juga ini saya ingin mengatakan bahwa kedepannya saya akan terus ditemani dengan narasumber Ibu Fatma untuk di sesi Islam dan Remaja ini. Baik, tadi sampai di tentang insecure atau rasa tidak aman pada remaja nih. Gimana nih Bu? Penyebab insecure pada remaja ini apa saja nih, dan kira-kira apa saja penyelesaian yang bisa atau mungkin kiat-kiat apa saja yang bisa remaja ambil untuk permasalahan yang satu ini? Baik, terima kasih Mbak Riani. Jadi insecure ya, insecure itu adalah suatu gejala di mana seseorang itu merasakan sesuatu yang tidak percaya diri. Dia merasa minder, dia merasa pesimis, dia merasa takut dan sebagainya. Jadi gejala-gejala itu dialami oleh remaja. Apakah banyak? Ya tergantung dari remaja itu sendiri. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa insecure? Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat insecure ini adalah sebuah gejala yang kalau kita dalami ternyata memberikan efek yang buruk buat mindset kita yang pertama. Kemudian kalau sudah ke mindset pasti akan berimbas ke fisik. Kemudian berimbas ke pola pikir dan pola sikap. Nah, insecure itu merasa bahwa saya tidak percaya diri, saya tidak merasa aman, nyaman, merasa pesimis dan tidak merasa yakin bahwa saya bisa. Itu adalah sebuah gejala yang manusiawi. Jadi itu manusiawi banget. Bisa dialami oleh siapa saja ya. Oleh kaitannya siapa kali saja. Ini dengan remaja itu faktornya apa Bu? Kira-kira apa karena yang paling besar lingkungan atau mungkin karena orang tua saja, atau kira-kira dari mana nih anak-anak bisa punya rasa tidak aman begitu? Kalau saya melihat bahwa remaja itu pada fasenya pasti dia di lingkungan keluarga. Kemudian dia juga di lingkungan teman-temannya, kemudian juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Bisa dari internal dan bisa juga dari eksternal. Ya, internal apa? Misalkan contoh ya kan, dari sisi fisiknya ya. Contoh misalkan fisik. Contoh saya saja, saya kalau ada jerawat biasanya saya merasa langsung nggak percaya diri, ya nggak? Jerawat di sini, fisik ya.
saya merasa tidak percaya diri, saya merasa pasti tidak yakin, maksudnya tidak memiliki optimis yang baik. Itu salah satu kalau dari internal. Tapi kalau dari eksternal, ya kan, bisa dari pola asuh orang tua ya faktornya, kemudian juga dari lingkungan, kemudian juga dari sekolah. Apakah kita mau menyalahkan lingkungan? Tidak. Jadi kita begitu. tidak bisa menyalahkan lingkungan. Ya, yang disalahkan adalah Anda yang tidak bisa move on atau hijrah untuk bisa men-setting mindset Anda supaya tidak insecure. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, salahnya orang tua dong, pola asuhnya yang salah, nggak bisa. Salahnya gurunya atau salahnya teman-teman dong kamu bergaul dengan, nggak bisa. Karena kalau kita menyalahkan, jangankan menyalahkan lingkungan, bahkan isi dunia ini pun bisa mengarahkan dan membuat kita terjun kepada hal-hal yang maksiat misalkan begitu. Ya, jadi memang kita harus memiliki pertahanan yang kuat, ya, kemudian optimisme yang kuat, sehingga apa, itu bisa mempengaruhi mindset kita, sehingga mindset kita bisa berimbas kepada pola pikir dan pola sikap. Sehingga memang kalau dalam Islam itu sangat menyelamatkan mindsetnya manusia. Sangat menyelamatkan mindsetnya manusia. Kenapa? Karena kita setiap hari selalu bermain dengan mindset, dilatih dan diasah. Sehari 5 kali kita bermain mindset dengan sholat. Iya benar Mbak Riani. Teringat di pertemuan sebelumnya bahwa sholat itu adalah bantuan untuk para remaja ya. Benar. Berarti dari situ bisa mindset dibentuk. Iya. Jadi kalau saya pernah menulis sebuah jurnal di mana ada konsep parenting dalam sholat. Jadi kenapa dikatakan konsep parenting? Karena berulang-ulang. Sholat itu sepanjang hayat manusia diulang-ulang, dan kita disuruh untuk bisa menghayal gimana sih kebesaran Tuhan. Kita disuruh menghayal, ya enggak? Bagaimana sih kita bisa fokus di hadapan sujud kita ini? Yang kita mainkan apa kira-kira? Mindset apa? Alam pikiran kita, pikiran kita. Jadi tadinya ngantuk subuhan tapi dipaksa fokus. Tapi itu adalah supaya untuk melatih dan mengasah. Karena dalam dunia parenting nggak bisa kita ngajarin anak sekali 2 kali kemudian dia bisa. Harus berulang-ulang. Harus diulang-ulang, dilatih dan diasah. Makanya kenapa kita nggak bisa sekali sholat kemudian tercegah atau misalkan nggak melakukan hal-hal yang maksiat, harus diulang-ulang, dan itu menjadi sebuah alat bantu manusia, alat bantu untuk kita manusia. Dari mindset itu pasti akan berimbas kepada fisik, berimbas kepada pola pikir dan pola sikap. Allah mengajarkan supaya bagaimana kita menghayal atau mengimajinasi, memvisualisasi bahwa Allah sedang melihat kita. Kita sedang mengagungkan kebesaran Tuhan. Allah, satu kata saja lafaz dalam sholat, Allahu Akbar. Allah itu besar, masalah kita itu kecil. Ya, jadi Allahu Akbar. Jadi selalu kita bayangkan begitu besar kekuasaan Allah, masalah kita nggak ada apa-apanya. Jangankan masalah kita pun mungkin debu tuh nggak ada apa-apanya kita. Jadi satu kata itu bisa membuat kita punya pikiran itu bisa tenang. Sehingga dari mana kita dalam sholat itu bisa membuat kita tenang, kita betul-betul rileks sehingga khusyuk ya. Sehingga dari situ kalau pikiran kita tenang, tubuh akan merespon tenang. Itu adalah gejala psikosomatis. Jadi apa yang kita pikirkan pasti akan berimbas kepada fisik. Saya berikan contoh. Misalkan saya sedang mengajak Mbak Riani menghayal sebuah jeruk ya, yang kulitnya tebal ya, kemudian warnanya pucat tidak segar, kemudian kita buka jeruknya dan kita masukkan ke dalam mulut. Kira-kira asam nggak sekarang yang dirasakan Mbak Riani? Sudah kecut-kecut. Sudah agak kecut-kecut. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sekarang Mbak Riani sedang makan jeruk? Enggak. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa memang
tubuh akan merespon apa yang kita pikirkan. Baik. Tapi yang menarik di sini bahwa banyak sekali kajian tentang mindset pikiran ya. Maksudnya bahwa pikiran itu adalah tuan lah gitu dari diri sendiri. Benar. Tapi yang menarik dari obrolan kita hari ini adalah bahwa Ibu mengkaitkannya kembali dengan sholat. Bahwa ternyata rahasia sholat bisa sedahsyat itu ya Bu ya. Iya, ini yang akan menjadi rencana tulisan saya nanti ini. Begitu. Tapi bahwa memang nanti saya akan mengkaji bagaimana sholat ini sebagai upaya preventif ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya ingin buktikan dari keilmuan lain, benar nggak sholat ini bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi memang tugasnya seorang ilmuwan adalah membuktikan kebenaran-kebenaran Islam lewat sains. Iya betul. Iya, tugasnya kita semuanya ya. Jadi yang masih menjadi PR dan tugas saya ini untuk tulisan selanjutnya, bagaimana sholat itu bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan insyaallah akan saya teliti lewat teori psikoanalisis Sigmund Freud itu. Jadi akhirnya bahwa banyak motivasi tentang pikiran ini kita nyatu dengan syariat jadinya. Benar sangat sekali. Menyatu. Dan semoga saja Anda remaja yang saat ini sedang menonton YouTube channel kita ini untuk hari ini bisa mendapatkan pencerahan ya, karena kalau saya simpulkan dari awal yang disampaikan oleh narasumber kita adalah yang pertama, remaja itu adalah makhluk dengan usia produktif. Berarti harus semangat, harus penuh dengan cita-cita, penuh dengan visi atau yang biasa disebut dengan visioner ya Bu ya. Kemudian yang kedua, remaja ini insecure itu bisa dialami oleh siapa saja termasuk remaja. Tapi remaja tidak boleh menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan. Yang harus dievaluasi adalah remaja itu sendiri. Dia harus menyadari bahwa dirinya adalah sebuah anugerah dengan begitu banyak kelebihan. Salah satu yang utama adalah pikiran. Lalu kemudian pikiran ini dapat termindset dengan baik atau misalnya terumus dengan baik, pikiran-pikiran baik itu melalui sholat. Benar. Ya, melalui salat. Dan sangat menarik saya kira kita menemukan simpulan bahwa remaja kenapa insecure ya, atau merasa tidak percaya diri, padahal sebenarnya kesempatan dan peluang, kemudian juga teknologi sudah sangat modern. Ternyata kuncinya adalah kembali lagi ke sholat tadi ya. Ke sholat tadi kan kenapa? Karena sholat adalah jalan untuk merumuskan mindset. Benar sekali. Oke, sangat menarik sekali ini karena kiat-kiat atau juga pandangan seperti ini terkadang kita memisahkan ya Bu ya. Pikiran itu mungkin sebagian besar remaja khususnya yang memang sudah produktif saat ini dan mereka menyadari bahwa pikiran adalah tuan dari diri sendiri. Benar. Itu mereka bahkan mungkin belum sadar bahwa dengan sholat adalah cara untuk melatih pikiran agar supaya bisa positif. Menjadi tuan diri sendiri. Benar. Tetap positif, tetap produktif, ya tetap optimis, tidak peduli dengan omongan orang terhadap kekurangan kita. Akhirnya remaja Islam ini bisa menjadi secure. Atau memiliki rasa aman. Ya, ini kayaknya saya ngomong lebih banyak dari narasumber. Ini saya menyimpulkan dari yang Ibu sampaikan dari sejak sesi pertama kita tadi sampai sekarang bahwa solusi yang paling utama kembali lagi adalah dengan sholat. Kenapa sholat? Karena kita melatih mindset kita untuk tidak. Jadi beruntung ini orang-orang yang memiliki keimanan yang Allah kasih hadiah iman Islam dalam dirinya, yaitu ada salah satu kado yaitu sholat. Nah, bayangkan yang mereka yang tidak memiliki iman atau yang orang-orang yang ateis ya kan mungkin mereka bisa mengolah lebih positif. Tapi satu sisi mereka tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa memasrahkan kepada siapa. Contoh misalkan kalau lingkungan atau keluarga tidak mendukung, siapa yang dia mintai tolong? Apakah pikirannya tidak sampai mungkin. Tapi beruntunglah mereka yang memiliki iman Islam bahwa mereka bisa memasrahkan seluruh permasalahannya kepada zat yang memang betul-betul dipasrahkan. Jadi plong. Jadi nggak berat-berat kita ngebebani sebuah permasalahan, kita berikan semua permasalahan semuanya dan solusinya juga kepada Allah. Oke, dengan bincang-bincang atau obrolan kita hari ini, harapan saya pribadi juga pastinya ini bahwa remaja Islam itu jangan insecure lagi. Jangan insecure. Hijrah. Sekarang momennya.
Dengan Anda menonton tayangan ini, Anda mendengarkan pemaparan dari narasumber, dan saya menyimpulkannya bahwa dengan satu kata sholat tadi ya, untuk melatih mindset agar kita tidak insecure ini para remaja Islam ini, sehingga Islam ini bisa bangkit lagi ya. Ya. Dan tonggak kebangkitan itu memang dari remaja ya. Ya, Karena benar. mereka sangat kuat. Yes, Bukan kuat. orang yang harus menye-menye seperti yang distigmakan selama ini ya, bahwa remaja itu labil dan sebagainya. Sebenarnya dalam Islam justru sangat kuat. Sangat kuat, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 54 tadi itu. Sangat Baik, kuat. demikian. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan sebagai penutup mungkin, atau ada yang kurang tadi ingin disampaikan, silakan. Oke, jadi terakhir bahwa memang Anda harus bisa yang pertama bersyukur bahwa Anda dilahirkan ini adalah yang terbaik dari yang baik. Saya ulangi, Anda ini adalah yang terbaik dari yang baik. Kenapa? Coba kalau kita refleks kembali, kita flashback kembali, asal muasal kejadian kita yaitu adalah dari sperma bapak. Begitu banyak ribuan jutaan sperma yang berlomba-lomba ingin dibuahi oleh satu sel ovum dari ibu. Coba yang menang siapa? Kita, bukan? Kita yang menang. Oleh karenanya Anda ini adalah yang baik, yang terbaik dari yang baik. Oleh karenanya itu, yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan potensi dalam diri Anda. Tidak mungkin tidak. Semua manusia pasti Allah berikan potensi. Tugas Anda bagaimana supaya menggali potensi bakat minat Anda, kemudian kembangkan. Dan jangan lupa, pengembangan potensi itu jangan merasa bahwa saya mampu. Anda butuh suatu zat yang bisa bagaimana potensi itu berkembang, yaitu Allah. Jangan sampai ditinggalkan Allah, tapi bersama Allah Anda bisa berkembang, Anda bisa mengembangkan bakat minat Anda, potensi Anda. Begitu. Cukup Bu? Ya. Iya, cukup ya. Iya. Ada lagi Bu enggak? Ya sudah. Sangat super sekali. Sangat senang bisa kembali menghadirkan narasumber Ibu Fatma Sari untuk mengisi segmen atau juga program kita Islam dan Remaja. Kali ini kita mengangkat topik remaja Islam versus insecure hijrah yuk. Mudah-mudahan Anda ketemu satu kesimpulannya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dan ini mudah-mudahan menjadi manfaat yang tidak terhitung bagi kita semua yang terlibat di hari ini, yang menonton, yang juga sedang menjadi narasumber, dan saya pribadi pastinya juga seluruh tim produksi yang ikut bertugas hari ini. Dan semoga ini menjadi tidak hanya sampai di sini ya Bu. Berikutnya kita akan selalu menghadirkan topik-topik yang menarik pastinya ya di Islam dan Remaja. Dan Sobat Ravana yang sedang menonton YouTube channel kita, saya harus mengakhiri dulu untuk sesi atau program kali ini dengan judul Remaja Islam versus Insecure, Hijrah Yuk. Yuk hijrah mulai hari ini 1 Muharram 1442 Hijriah. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih pastinya Sama-sama, Ibu untuk kesempatannya sudah menjadi narasumber. Sobat Ravana, mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.